Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan menjelaskan pada pertemuan ke-5 akan menjelaskan tentang ataupun ke-6 ya. Akan menjelaskan tentang bagaimana penentuan harga transfer dalam sistem pengendalian manajemen. Harga transfer adalah harga yang digunakan untuk pertukaran barang atau jasa antar divisi dalam sebuah perusahaan. Tujuannya untuk mengukur kinerja tiap divisi dan mendorong perilaku manajerial yang selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi ketika ada dua atau lebih pusat laba yang ada bersama-sama bertanggung jawab dalam pengembangan produk, dalam produksi, dalam pemasaran, maka masing-masing dari pusat laba tersebut seharusnya saling berbagi pendapatan ketika produk tersebut akhirnya dijual. Penetapan harga transfer merupakan suatu mekanisme pendistribusian pendapatan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perusahaan itu harus adil ketika bekerja bersama. Tadi kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa pusat pertanggungjawaban itu dibagi, tujuannya juga untuk mengukur kinerja. Dan ketika pusat pertanggungjawaban sudah dibagi masing-masing dan ternyata ada dua pusat pertanggungjawaban yang memiliki tugas sama, entah untuk biaya atau pendapatan, maka dua-duanya harus berperan saling membantu. Gak bisa kemudian malah saling menyerang. Nah, itu tidak memungkinkan dalam sebuah perusahaan. Maka kita buatlah konsep yang namanya penentuan harga transfer. Tujuan penentuan harga transfer itu yang pertama, mendorong keputusan yang optimal bagi perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi ketika ada sebuah keputusan yang dibuat oleh perusahaan, maka tidak bolehlah keputusan tersebut mengorbankan sebagian divisi dan kemudian menguntungkan sebagian divisi. Ini adalah contoh yang tidak efektif dan efisien. Maka ditentukan penentuan harga transfer ini untuk mendorong keputusan untuk menjadi optimal bagi seluruh perusahaan. Yang kedua, menilai kinerja divisi secara adil. Ketika penentuan harga transfer ini tidak dilakukan secara adil, maka nantinya akan hanya menguntungkan sebagian pihak, karena harga dalam pembagian pendapatan itu sendiri akan menjadi sebuah modal bagi masing-masing divisi untuk bergerak. Ketika penentuan pembagian pendapatan ini melalui harga transfer tidak adil, maka itu akan menghambat kinerja divisi karena tidak mendapatkan modal yang dibutuhkan. Nah, jadi nomor 2 seperti itu. Nomor 3, menjaga autonomi dan memotivasi manajer divisi. Jadi ketika ada perusahaan itu membuat masing-masing divisi dan pusat pertanggungjawaban, pasti dengan otonominya masing-masing. Apa itu otonomi? Maksudnya adalah kewenangan dan kekuasaan. Setiap kewenangan dan kekuasaan yang diamanahkan kepada masing-masing divisi itu harus dijalankan oleh manajer dan bawahannya. Dan manajerlah yang bertanggung jawab atas kinerja masing-masing divisi. Maka perlulah juga kita memotivasi manajer divisi itu untuk bekerja ketika mendapatkan perlakuan yang adil melalui penentuan harga transfer. Keempat, menyediakan dasar hitungan laba divisi. Ketika sebuah perusahaan sudah melakukan penentuan harga transfer yang baik, maka nantinya akan muncul secara otomatis tuh perhitungan laba divisi dari masing-masing divisi. Nah, laba tersebut akan semakin akurat ketika penentuan harga transfer sesuai dengan metode yang dibutuhkan. Kriteria dari sistem harga transfer yang baik adalah yang pertama, mendorong goal congruence. Lagi-lagi dari pertemuan pertama dijelaskan bahwa setiap kebijakan perusahaan harus mendorong kepada goal congruence atau keselarasan tujuan. Termasuk juga dalam harga transfer ini. Jadi ketika harga transfer itu dibuat standarnya, maka penentuan standar itu harus juga selaras dengan tujuan utama perusahaan. Yang kedua, menjaga otonomi manajer. Tidak boleh ada pengaruh yang sifatnya mengganggu independensi masing-masing manajer divisi. Kembali ke poin sebelumnya, ke slide sebelumnya, bahwa adanya pembagian otonomi itu menimbulkan pembagian wilayah antar divisi yang sebetulnya bukan untuk memecah perusahaan, tapi untuk memfokuskan kinerja masing-masing divisi perusahaan. Maka perlu dijaga itu otonomi setiap manajer, supaya tidak ada satu manajer yang bisa menekan manajer lain untuk menguntungkan hanya satu divisi saja dan merugikan divisi yang lain.
Yang ketiga, menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kalau sistem harga transfer itu baik, dia pastinya akan membuat sebuah metode yang dia bisa secara transparan dan secara cepat memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh siapa? Oleh pengambil keputusan. Sehingga pada saat pengambil keputusan bisa mendapatkan informasi secara akurat dan efektif, itu akan mempercepat proses pengambilan keputusan itu sendiri. Dan baik bagi perusahaan. Yang keempat, adil dan dapat diterima oleh pihak yang terlibat. Tentunya itu sudah pasti dan menjadi sebuah standar yang diterima secara umum, sehingga tidak tadi melanggar 3 poin sebelumnya yang menjadi kriteria sistem harga transfer yang baik. Metode penentuan harga transfer itu sendiri dibagi menjadi 4 metode pada umumnya ya. Yang pertama adalah metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer price. Sistem ini menggunakan harga yang ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa dalam harga transfer itu ada sebuah metode yang melihat dulu kepada harga pasar. Harga pasar tentunya di luar perusahaan. Di luar perusahaan kita melihat, oh ternyata di pasaran harga yang seharusnya dijual untuk barang A itu sekian. Maka kita bandingkan ketika ada transfer barang antar divisi, ya kan, transfer barang antar divisi itu artinya menjual barang dari divisi satu ke divisi lain tapi masih dalam satu perusahaan. Itu namanya transfer barang. Nah, harga untuk barang yang ditransfer itu disesuaikan dengan harga pasar yang ada di luar. Nah, itu namanya metode harga pasar. Yang kelebihannya adalah yang pertama, mencerminkan kondisi pasar dan adil. Karena tidak berdasarkan keputusan divisi atau keputusan salah satu pihak yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi kalau kita melihat juga, sehingga ketika kita ingin mengambil keputusan dalam perusahaan, ketika kita melihat cerminan dari harga transfer, maka itu menjadi juga cerminan dalam harga pasar. Dan itu juga bisa mempercepat proses pengambilan keputusan. Kelemahannya adalah tidak selalu ada harga pasar yang relevan. Di luar sana, harga pasar itu terpengaruh oleh berbagai macam banyak faktor. Tidak hanya faktor yang datang dari perusahaan kita, tapi datang dari perusahaan lain, datang dari pasar lain, datang dari industri lain, datang dari produk lain. Sehingga itu tidak selalu harga yang ada dalam harga pasar akan bisa kita pakai secara langsung dalam perusahaan kita, dalam internal perusahaan kita. Sehingga kita harus membuat namanya filter untuk menyaring dan menghitung kembali harga yang relevan untuk dipakai dalam perusahaan kita. Yang contohnya misalnya divisi komponen menjual produk ke divisi perakitan dengan harga yang sama dengan harga pasar. Berdasarkan biaya, harga transfer ditentukan berdasarkan biaya produk gitu ya. Jadi kalau metode 2 ini berdasarkan cost, itu ya berdasarkan biaya produksi. Jadi tidak tutup-tutupi, jadi ya baik itu dari yang menjual ataupun yang membeli dalam divisi perusahaan atau antar divisi perusahaan, itu tidak boleh menutup-nutupi biaya yang ditimbulkan atau untuk memproduksi barang tersebut, sehingga itu harus ditransparansikan, termasuk biaya full cost-nya atau variable cost-nya gitu ya. Dan ditambah tentunya oleh markup. Markup ini adalah bisa dibilang bukan keuntungan ya, tapi penambahan biaya yang menempel langsung kepada barang. Kelebihannya tentunya mudah dihitung karena setiap divisi akan sudah menyimpan data terkait kepada biaya produksi barang, yang itu tinggal dikalkulasikan untuk penambahan markup-nya saja. Yang kedua, kelemahannya dapat menimbulkan konflik jika biaya antar divisi berbeda. Nah, misalnya divisi A mentransfer produk ke divisi B dengan harga biaya penuh plus markup 10%. Padahal divisi A dan divisi B menjual barang yang hampir sama dan membutuhkan part yang berbeda gitu. Kemudian karena divisi A punya part tersebut, dibutuhkan divisi B belilah ke divisi A. Tapi sebetulnya divisi B sebetulnya juga pernah beli dan memiliki data yang berbeda. Oh, datanya nggak seperti itu, tapi divisi A kan yang membuat barangnya, divisi A lah yang tahu
produksi barangnya. Nah, sebetulnya dua-duanya benar. Karena divisi A yang memproduksi, dia tahu harganya, divisi B juga dulu pernah beli barang, dia tahu harganya. Nah, jadi mungkin ini nanti akan menimbulkan konflik jika ini terjadi dan tidak ada penanganannya. Yang ketiga adalah berdasarkan negosiasi. Nah, harga transfer ditentukan melalui kesepakatan antar manajer divisi penjual dan pembeli. Secara negosiasi ini tentunya akan melibatkan tidak hanya divisi penjual dan pembeli saja, perlu adanya middleman atau penengah. Nah, dalam negosiasi itu kemungkinan terjadinya kesepakatan ketika hanya ada dari penjual dan pembeli itu bisa terjadi ketika itu di luar perusahaan dan sifatnya independen. Jadi penjual dan pembelinya independen. Tapi karena antar divisi dan penjual pembelinya ini ada di dalam perusahaan yang dipimpin oleh satu organisasi, maka ada kemungkinan tidak terjadi independensi tadi. Nah, ini perlunya ada pengawasan yang lebih karena negosiasi ini bisa memecah perusahaan dan mengganggu proses perusahaan jika negosiasi ini tidak baik. Maka kelebihannya sebetulnya bisa menjaga otonomi dan fleksibel ketika harga ini ditentukan oleh negosiasi karena masing-masing sudah punya data dan bisa ketemu di tengah dan tidak mengganggu otonomi masing-masing gitu ya, karena berdasarkan negosiasi yang mufakat. Tapi kelemahannya membutuhkan waktu dan bisa menimbulkan konflik tadi yang saya bilang, bahwa ketika sebuah masing-masing divisi itu memiliki data yang berbeda dan itu dipengaruhi oleh organisasi yang memimpinnya, maka setiap divisi juga punya target yang harus dipenuhi. Nah, itu membutuhkan waktu untuk kita melakukan negosiasi karena perbedaan tadi. Untuk mencari jalan tengah itu tidak gampang. Dan untuk mencari jalan tengah itu butuh waktu yang secara research itu mencari alternatif. Dan itu pun masih bisa menimbulkan konflik walaupun kita mencari jalan tengah, gitu ya. Maka baiknya dalam proses negosiasi ini biasanya ditengahi oleh pihak yang paling independen dari dua divisi tersebut. Bisa saja langsung direktur utamanya atau beberapa manajer yang tingkatnya di atas. Metode yang terakhir adalah berdasarkan kebijakan administrasi. Ini ditentukan oleh manajemen pusat, yaitu manajemen tingkat atas berdasarkan kebijakan tertentu. Kelebihannya sederhana dan cepat, tapi kelemahannya bisa mengurangi motivasi dan otonomi divisi. Ini adalah kebalikan dari penentuan harga transfer tadi. Padahal secara penentuan harga transfer itu kan teman-teman tahu pastinya sudah ada tujuan untuk menambah motivasi dan otonomi divisi. Tapi ini kenapa bisa mengurangi? Karena delegasi kewenangan yang sudah diberikan dalam penentuan harga transfer diambil kembali oleh pusat. Sehingga pusat melakukan kebijakan yang sifatnya mungkin semi otoriter. Dan itu akan mengurangi motivasi dan otonomi divisi. Itu ya. Jadi ini pun ada kelebihan dan kekurangannya. Apakah setiap metode ini akan diterapkan oleh perusahaan? Nah, itu pertanyaan besarnya. Tidak selalu, hanya dalam kasus-kasus tertentu yang lebih cocok kepada masing-masing metode. Contohnya untuk metode 4 ini, ketika keadaan yang sangat urgent dan ketika keadaan di internal perusahaan itu sangat runyam, gitu ya. Misalnya, dalam antar divisi yang membutuhkan barang ini, itu ternyata terjadi konflik yang sudah berkepanjangan. Dan konflik ini sangat sulit diselesaikan. Maka pusat perlu melakukan yang namanya intervensi. Intervensi ini tidak hadir untuk menekan divisi, tapi untuk menengahi secara paksa. Karena perusahaan tidak bisa menunggu dua divisi ini untuk ukur, untuk melakukan negosiasi karena konflik yang berkepanjangan tadi. Maka untuk mempercepat proses perusahaan ini dibutuhkanlah metode keempat ini. Dan metode ke-1, ke-2, dan ke-3 akan bisa digunakan dalam keadaan-keadaan yang masing-masing. Dampak harga transfer terhadap kinerja divisi. Jika harga terlalu tinggi, dapat merugikan divisi pembelinya. Kalau harga terlalu rendah, dapat menurunkan divisi penjualnya. Kalau diperlukan keseimbangan, diperlukanlah keseimbangan agar tidak terjadi konflik antar divisi. Nah, ketika terjadi terlalu tinggi dan terlalu rendah ini, teman-teman, tentunya berdasarkan masing-masing metode tadi. Dan ini tidak kemudian akan selalu terjadi. Misalnya, selalu pasti lebih tinggi dari pembelinya atau dari penjualnya.
Itu tergantung metode penentuan harga tadi. Nah, maka keseimbangan ini akan bisa terjadi ketika dari masing-masing metode tadi itu dilakukan dengan sebaik mungkin berdasarkan standar dan konsep masing-masing metode. Nah, maka dari itu adalah kesimpulannya, transfer pricing atau harga transfer ini adalah alat yang penting dalam sistem pengendalian manajemen. Pemilihan metode harga transfer yang tepat bergantung kepada yang pertama, struktur organisasinya. Jadi serumit apa, sekompleks apa struktur organisasi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan pengendaliannya, apakah untuk mengutamakan penyelesaian konflik, apakah untuk mengutamakan kecepatan, apakah untuk mengutamakan keuntungan laba secara jangka panjang. Nah, itu apa tujuannya dulu. Yang ketiga adalah kondisi pasar. Nah, kalau misalnya pasar itu menimbulkan, kita bilang sebagai tekanan ataupun pengaruh secara langsung terhadap perusahaan, maka itu juga akan mempengaruhi metode mana yang cocok digunakan dalam harga transfer. Itu ya. Jadi itu mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini secara singkat mungkin ya, dalam 15 menit pertemuan kita, itu bagaimana perusahaan akan menjadi sebuah pemilihan kata yang tepat ya, ketika metode transfer itu harus kita laksanakan melalui pemilihan yang bijaksana dan musyawarah mufakat antar divisi, supaya yang pertama dia meringankan beban manajemen pusat, yang kedua memperkokoh persatuan antar divisi, dan yang ketiga mempercepat proses perusahaan. Itu yang sebetulnya mungkin menurut pribadi saya, berdasarkan konsep-konsep tadi, itu paling cocok sebagai metode harga transfer. Oke, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan dalam materi hari ini. Tambahan-tambahan materi tetap akan ada dalam modul SPM. Silahkan dibaca lagi dan nanti akan ada tambahan-tambahan baik itu jurnal dan materi lainnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.